Gimana? Seminggu ini kalian udah mengolah rasa belum, ya kan? Atau masih bingung tentang olah rasa? Ditonton lagi ya kalau masih bingung ya. Nah, sekarang ini setelah aku pikir-pikir ya selama seminggu ini, ternyata penting juga nih topik kali ini nih. Topik kali ini itu kita akan mengenal lebih jauh tentang apa sih sebenarnya jati diri itu dan gimana sih kita tuh mengenali jati diri kita. Oke, boleh kita langsung tanya ke Ayah aja. Gimana ya? Ya, mengenal jati diri. Kan gitu. Mengenali jati diri itu bukan pekerjaan mudah. Dan tidak setiap orang atau belum tentu setiap orang itu mengenal dirinya. Iya. Ya. Contohnya begini. Misalnya nih, Ayahnya tanya Dani nih. Dani itu siapa? Kan gitu. Kalau sebutan, jadi di dalam pemahaman yang disebut jati diri itu ada apa namanya, pengertian-pengertian. Ya. Misalnya begini, manusia yang tidak mati disebut Manusia hidup. manusia hidup. Iya. Manusia hidup itu adalah sebutan. Jadi kita ini manusia hidup. Iya. Ya. Manusia yang tidak mati itu disebut manusia hidup. Benar po pinter ini? Benar. Benar. Tidak ada hubungan dengan pinter kan? Iya. Nah, jadi manusia yang tidak mati disebut Manusia hidup. Manusia hidup itu adalah sebutan. Iya. Ya. Sebutan bagi manusia yang tidak mati itu disebut manusia hidup. Ya. Iya. Disebut manusia hidup karena di situ terdiri dari dua, manusia dan Hidup. Kalau manusia tanpa hidup, mati. Iya. Pertanyaannya, apakah setiap manusia hidup mengenal hidupnya? Nah, ini yang menjadi persoalan. Apakah setiap manusia hidup mengenal hidupnya? Kamu kan manusia hidup nih. Iya. Ya. Apakah manusia hidup itu mengenal hidupnya? Belum tentu. Nah, itu yang sulit. Iya. Itu yang sulit. Oke. Kalau dalam ini Ayah nyuplik ya. Ayah nyuplik atau Ayahnya mengambil satu contoh dalam ajaran Yesus. Ya. Yesus mengatakan begini. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa yang disampaikan Yesus itu? Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, kita mengenal ini enggak? Kalau kalimatnya ya, tapi kita bisa memahami ini enggak? Kita kemarin bicara olah pikir kan? Olah pikir. Nah kalau itu hanya pakai olah pikir, kita nggak akan pernah ketemu apa yang dikatakan Yesus itu tidak mudah. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, siapakah aku? Wah, gitu. Sulit mau gampang nih? Sulit. Karena tidak bisa dipikir. Tidak bisa hanya menggunakan pikiran. Kalau kamu pikiran, maka apa yang dikatakan yang tergambar di dalam pikiran kita adalah apa? Gambar Yesus kan begitu? Iya. Padahal bukan itu yang dimaksud. Nah, ini tergantung bagaimana manusia memahami itu. Yesusnya nggak pernah salah. Yesus itu nggak pernah salah. Yang salah yang memahaminya. Bagaimana kita bisa memahami itu? Tapi apa yang dikatakan Yesus itu benar. Benar. Tapi ngerti nggak apa yang dimaksud dengan apa yang dikatakan itu? Manusianya ngerti. Nah, manusia ngerti nggak? Iya. Kan itu kan? Lalu ada lagi. Ini sebelum Ayahnya ngomong ke jati diri nih. Ayah kasih contoh lagi. Yesus mengatakan, lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya
masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan tuh. Kalau pakai olah pikir, ketemu nggak? Tidak ketemu. Bayangkan, unta itu gedenya seberapa, jarum gedenya seberapa. Tapi lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Definisi kaya harus juga bisa dipahami lebih jauh. Yang disebut kaya itu apa? Bukan hanya kaya material, bukan hanya itu. Kaya kepintaran itu juga kaya. Pinter itu juga kaya. Benda, orang punya kekayaan harta yang berlimpah itu kaya. Gitu. Jadi ketentraman itu juga kaya. Gitu. Nah, kaya yang mana yang dimaksudkan Yesus? Itu harus bisa dipahami. Ya. Jadi itu contoh bahwa untuk mengenal diri, mengenal siapa sejatinya kita, itu tidak mudah. Makanya tanya, kamu adalah manusia hidup. Terdiri dari dua sisi, manusia dan hidup. Di dalam diri manusia hidup ada angan-angan, pikiran, panca indera, ada batin, ada rasa, ada hidup. Gitu? Siapa yang menggerakkan pikiranmu? Kok kamu bisa berpikir? Siapa yang membuat kamu bisa berpikir? Kamu punya angan-angan toh? Siapa yang membuat kamu bisa berangan-angan? Siapa yang membuat kamu bisa berjalan ke sana kemari? Siapa yang membuat kamu bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat? Siapa itu? Emang kamu sendiri bisa? Enggak bisa. Pikiranmu bisa membuat kamu bisa melihat? Tidak bisa. Nah, ini harus dikenali. Iya. Ya. Lebih dalam. Lebih dalam. Oke. Nah, tuh. Sekarang kamu diberi nama nih ya. Kamu diberi nama siapa? Florentina Dani. Yang kasat mata ini, kamu nih yang kasat mata ini, ini disebut, orang mungkin menyebutnya Mbak Dani, Flo. Ini yang kasat mata. Iya. Yang kasat mata itu artinya apa? Yang bisa dilihat. Jadi Florentina Dani yang kasat mata itu mana? Yang ini. Itu untuk membedakan dengan Dani-Dani yang lain. Karena namanya Dani kan bukan hanya kamu. Banyak namanya. Nah, Dani yang ini Florentina Dani yang ini. Nah, maka kamu diberi apa kalau dalam bahasa Jawa itu diberi tenger. Tenger itu tanda, diberi nama. Nah, kamu diberi nama siapa? Florentina Dani. Saya ayahnya nih, Pak Sakti. Pak Sakti itu yang mana? Yang ini. Itu disebut nama atau tenger. Manusia hidup itu sebutan. Diberi nama itu namanya tanda atau tenger. Maka kamu diberi tenger, diberi tanda. Maka manusia seluruh dunia ini nggak ada yang sidik jarinya sama. Artinya kamu adalah seorang pribadi. Belum ada dan tidak akan pernah ada sidik jari manusia itu sama, itu tidak ada. Karena manusia itu pribadi. Maka kamu juga pribadi. Iya. Kan gitu. Nah, sama ayah mengatakan, Pak Sakti itu yang mana? Ini, yang kelihatan ini. Ini namanya Pak Sakti. Sakti yang mana? Kamu pernah lihat Sakti nggak? Kamu nggak pernah lihat Sakti. Jadi Pak Sakti itu yang kelihatan. Sakti itu nggak kelihatan. Sama juga Florentina Dani yang begini. Dani yang nggak kelihatan ada nggak? Ada. Gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Sulit nggak tuh? Memahami? Sulit. Ya. Sabar teman-teman, pelan-pelan. Nanti di back dulu ya. 10 detik yang lalu di back. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi ada sebutan, ada nama. Iya. Ya. Jadi kamu nih, aku ini Dani. Dani yang mana? Dani yang kelihatan. Tapi aku pernah lihat nggak? Kamu pernah melihat aku nggak? Mukanya aku itu kayak apa? Gak ada. Gitu kan? Nah, itu sulitnya. Sebenarnya ada tahapan lain, tapi hanya tidak bisa bicarakan di tempat yang seperti ini. Karena apa? Itu pasti bingung soalnya. Pasti bingung. Tapi hanya sampaikan yang lebih mudah saja. Kalau
Ini tadi kan Ayah kan bilang kalau nggak bisa nih disampaikan di sini ya kan. Tapi itu kan ada terkadang tutor lovers yang mungkin ketemu Ayah di mana itu mungkin boleh ditanya lebih lanjut ke Ayah ya kalau misalnya emang mau gitu kan. Itu sama sekali tidak tertutup, jadi boleh aja kalau ketemu langsung tanyain aja maksudnya gimana sih Ayah gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Ini Ayah bersama kok. Jadi sebutan, kamu disebut manusia hidup. Ya. Ya, diberi nama atau tanda, namanya Florentina Dhani. Nah, Dhani yang kelihatan, inilah yang orang kenal. Kemudian, ketika manusia itu masih pada tahapan, ya, tahapan mengenali yang nampak saja. Yang nampak itu ya Dhani yang seperti ini, perilakunya begini, kemampuannya begini. Itu Dhani yang nampak. Dhani yang kelihatan, yang dikenal pada umumnya orang itu yang begini. Kan begitu. Karakternya begini. Siapa sih yang nggak tahu Dhani? Kan gitu kan? Gitu itu loh Nah, gitu. itu yang dikenali orang. Iya. Nah, sama juga yang dikenali orang tentang ayahnya, yang kelihatan aja. Yang tidak kelihatan tidak bisa dikenali lewat mata. Betul. Nah, yang bisa mengenali siapa? Ya dirinya sendiri. Makanya aku itu mukanya kayak apa? Mukanya aku kayak apa? Harus kita cari. Kita harus apa namanya? Berdiam diri, bertanya di dalam diri. Karena apa? Tidak seorang pun akan bisa mengenal yang menciptakan kehidupan ini. Kalau dia tidak mengenal dirinya, tidak akan kenal. Kamu manusia hidup, betul kan? Iya, nah, betul. apakah kamu mengenal hidupmu? Nah, di situ persoalannya. Kalau kita ini manusia hidup, tidak mengenal hidup kita, ya, maka kita tidak akan pernah mengenal hidup yang menghidupi segala yang hidup di dalam kehidupan. Tidak akan kenal. Itu sulitnya. Maka dibilang, ya, lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, apalagi tuh ada yang tertulis tuh. Banyak yang mencari, sedikit yang terpilih. Banyak yang mencari, sedikit yang terpilih. Nah, pertanyaannya, siapa yang dipilih? Siapa yang terpilih? Kan gitu. Siapa yang bisa mengetahui itu? Dirinya sendiri. Nggak bisa aku terpilih. Teman-teman, aku ini terpilih loh. Nggak bisa. Karena itu sifatnya apa? Pribadi. Iya, betul. Gitu loh. Itu pribadi. Tidak bisa diumumkan. Disampaikan kepada orang. Iya. Nah, terus nih ya, kan banyak nih. Kalau seusia Dhani nih, banyak banget sulit gitu loh dipahamin oleh kita ini sebagai anak muda. Banyak kan sering orang itu ngeluh kayak gini. Duh ya ampun, hidupku tuh udah berat banget, susah banget gitu. Sedangkan ketika Dhani selama 13 tahun ini, Dhani itu mau belajar itu tuh Dhani sangat hati-hati. Dhani tahu karena itu bukan sebuah kata gitu loh, lebih dari sebuah kata. Dhani lebih prefer kalau ngomong itu ke kehidupan, bukan ke hidup gitu loh. Jadi kalau dibilang hidupku susah, hidup itu nggak pernah susah. Yang susah itu manusia hidup. Kalau hidup itu nggak pernah susah. Gitu loh. Kenapa manusia hidup itu bisa susah? Bisa senang, bisa susah. Karena manusia itu diberi apa? Diberi angan-angan, pikiran, panca indera. Yang bisa susah itu siapa? Yang bisa merasakan itu, bisa melihat, bisa berpikir. Sedangkan hidup sendiri itu tidak berpikir. Hidup itu tidak berpikir dan tidak berangan-angan, ya. Tapi ada, tapi tidak kelihatan. Kamu ini manusia hidup. Kamu bisa berpikir, siapa yang membuat kamu bisa berpikir? Ya di dalam dirimu itu ada siapa? Ada hidup. Maka disebut manusia hidup. Begitu. Jadi kalau hidup itu susah nggak? Nggak pernah susah. Yang susah itu manusia hidup. Manusia hidup, menjalani kehidupannya. Lalu dia ada susah, ada senang. Itulah kehidupan daripada manusia hidup. Ada susah, ada senang, ada suka, ada tidak suka. Itulah kehidupan. Oke. Tapi
Ini yang berbeda. Manusia hidup yang mengenal hidupnya dengan manusia hidup yang belum mengenal hidupnya itu berbeda di dalam memahami kehidupan. Contohnya seperti yang kemarin ayah bilang, corona. Kan gitu? Bagaimana manusia hidup yang belum mengenal hidupnya memahami corona itu pasti pakai ini. Pakai pikiran saja. Tapi manusia hidup yang sudah mengenal hidupnya, dia tidak hanya menggunakan pikiran. Pikiran itu nanti dulu. Tapi ditanya di dalam. Karena hidup itu ada di mana? Ada di dalam rasa. Hidup itu ada di dalam rasa. Buktinya kamu merasakan nggak? Kamu merasakan jadi manusia hidup nggak? Iya. Iya. Jadi hidup ada di mana? Ada di dalam rasamu. Iya. Ya? Itu harus kita kenali. Kalau kita tidak mengenali itu apa yang dikatakan Yesus. Ya. Apa yang dikatakan Yesus? Apa tadi ayah bilang? Lebih mudah bagi seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau yang satu lagi tadi, tidak mungkin atau tidak satu pun ya, manusia bisa sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya harus mengenal siapakah aku, siapakah hidup, siapakah Bapa. Itu harus mengenalinya. Kalau nggak kenal, pasti nggak ngerti. Gitu. Hanya ontak jarum nih gitu. Bayangkan ontak itu gedenya seberapa, jarum gedenya seberapa. Iya. Lebih mudah dia masuk daripada seorang kaya. Nah, contoh lagi nih, ayah kasih tahu. Yesus mengatakan dalam hal berdoa, ya itu kan, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Di situ Bapamu yang tersembunyi akan membalas permintaanmu. Gitu. Sekarang kalau pakai olah pikir gimana caranya? Memahami itu. Kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Kalau kamu memahami itu seperti apa? Orang pada umumnya memahaminya seperti apa? Yang disebut pintu dan kamar itu apa? Ya, pintu dan kamar. Nah, itulah makanya sulit. Karena disebut pintu dan kamar, bukan pintunya kamar dan bukan kamarnya. Pintu masukmu itu di mana? Masuklah ke dalam kamar. Kamarmu di dalam tubuhmu itu di mana? Dalam rasa. Di dalam kalau kamar. Rasamu. Di sini nih kamarmu. Iya. Yang kamu tutup apa? Matamu kamu tutup. Kan itu pintu. Oh iya. Pintu apa? Melihat. Telinga. Pintu apa? Panca indera. Iya. Mendengar. Mulut. Pintu apa? Bicara. Tutuplah pintu. Oke. Ya. Angan-anganmu, pikiranmu, panca inderamu itu disatukan masuk ke dalam kamarmu. Kamarmu itu di mana? Di dalam rasamu, di dalam dadamu itu. Nah, kalau kamu mengenali itu, ya, kamu akan bisa mengerti itu. Gitu loh. Jadi apa yang dikatakan di dalam ajaran itu tidak ada yang salah. Masalahnya adalah manusia itu memahami enggak? Kalau tidak, ya akhirnya bahasa Jawanya itu yo sakarepe dhewe. Jadi memahami sakarepe dhewe. Gitu loh. Ciri pengikut Kristus yang sejati adalah dia selalu ada dalam damai. Dalam kedamaian, dalam ketentraman, dalam kebahagiaan. Itu ciri manusia hidup yang mengenal Kristus. Itu apa? Damai. Kalau mengaku pengikut Kristus, kok nggak damai? Yang salah siapa? Kristusnya atau orangnya? Orangnya. Jadi Yesus Kristus tidak pernah salah. Yang salah yang memahaminya. Karena ciri pengikut Kristus adalah damai. Kalau nggak damai, berarti kamu belum benar ngikutinya. Oke. Gitu? Kalau ngaku mengikut Kristus, semua orang bisa ngomong. Oh, saya ini pengikut Kristus. Oh, bisa. Pertanyaannya, diakui atau tidak? Ciri diakui apa? Damai. Itu ciri bahwa kamu diakui. Karena kamu akan selalu diberikan damai, tentram, bahagia. Itu karena Yesus mengatakan begitu.
itu. Datanglah kepadaku, wahai engkau yang berbeban berat, maka aku akan beri kamu kelegaan. Jadi, kalau ikut Yesus Kristus itu dapat apa? Lega. Lega itu dalam bahasa Jawanya tentrem atau ketentraman. Jadi kalau kamu mengikuti Yesus Kristus itu, memahami itu, berarti yang didapatkan apa? Tentram, bahagia, damai. Kalau tidak damai, tidak tentram, tidak bahagia, berarti kamu salah memahaminya. Bukan Yesus Kristusnya yang salah, kamunya yang salah. Gitu loh, ngerti nggak? Untuk mengenali lagi kembali ke mengenali jati diri, ya. Seperti tadi, dalam hal berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Artinya apa? Kamu harus sendiri. Sendiri untuk menemukan itu, mencari itu, bertanya itu harus sendiri. Ya. Harus diem, matanya ditutup. Itu kan pintu masuk itu untuk apa? Melihat, kupingnya ditutup, mulutnya ditutup. Gitu. Pikirannya disatukan, dimasukkan, angan-angannya dimasukkan. Ya. Menyatu di dalam rasa, di dalam hidup. Kamu dengarkan suara-suara dari dalam dadamu itu. Itu akan memberi petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Kepada pikiran kita, kepada angan-angan kita akan diberi petunjuk. Nah, kalau kamu mengikuti itu, kamu akan berjalan. Apapun yang kamu akan jalankan, kamu selalu berpatokan pada itu. Sehingga kamu tidak dungsang-dungsang kalau bahasa Jawanya itu. Enggak kesasar ke sana kemari. Pasti kan damai. Meskipun sekarang ini dalam keadaan seperti sekarang itu ada corona, kalau kamu mengerti itu, semua akan baik-baik saja. Gitu. Oke, mungkin cukup segitu dulu untuk obrolan kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, kalian like, kalian komen di bawah, kalian mau bahas tentang apa atau ada sesuatu yang menarik yang wow, bagian ini nih aku baru tahu nih kayak gitu. Kalian boleh komen atau kalian misalnya mau request, kalian bisa banget ke aku ya kan. Oke. Dan terakhir, jangan lupa tuturin aja. Bye bye.